Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Ruang di langit terdistorsi, membentuk terowongan-terowongan hitam. Sudah ada lebih dari selusin toko yang datang. Mata Lindong saat ini terpaku pada titik di bagian depan salah satu kelompok, di mana sosok yang cantik berdiri. Sosok cantik itu mengenakan gaun hijau muda yang melengkapi tubuhnya yang tinggi, lembut, dan indah. Bahkan dari kejauhan, seseorang bisa melihat kulit putihnya yang tanpa celah. Sepotong kain kasam menutupi wajahnya, tetapi garis wajahnya yang hampir sempurna masih terlihat. Dengan matanya yang indah, itu membuat dunia tampak seolah kehilangan warna. Tanpa alas kaki, dia dengan lembut berdiri di atas teratai hijau seperti putri istana bulan atau peri yang jatuh dari langit. Penampilannya membuat banyak orang merasa rendah diri. Penampilan ini persis sama dengan 4 tahun lalu, namun sikapnya bahkan lebih dingin. Tubuh Lindong sedikit gemetar saat dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan jantungnya. Tanpa sadar, 4 tahun telah berlalu. Saat itu, pria yang masih sangat muda telah berjalan keluar dari kekaisaran tingkat rendah dan tiba di medan perang kuno ini, di mana para jenius sebanyak awan. Pada akhirnya, dia berhasil berdiri di atas orang lain. Ketika Little Martin menghasut Lindong untuk berpartisipasi dalam perang Hundred Empire dan dilatih olehnya, Little Martin tahu bahwa Lindong telah setuju, sebagian karena wanita yang dikenal sebagai Ling Qingsu ini. Jika Anda ingin membalas saya karena telah menyelamatkan Anda, kita dapat membicarakannya setelah Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang Hundred Empire. Lindong, semoga Anda tidak akan begitu lemah pada saat kita bertemu lagi. Seseorang yang benar-benar kuat tidak hanya mengandalkan kata-katanya. Ucap kata-kata dari wanita itu sekitar 4 tahun yang lalu. Little Martin jelas mengerti bahwa dengan karakter Lindong, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mempedulikan kata-kata seperti itu dari orang-orang di sekitarnya. Namun, sudah jelas bahwa Lindong mengalami kesulitan mengabaikan kata-kata dari wanita pertama dalam hidupnya ini. Meskipun bagian dari alasan usaha Lindong selama bertahun-tahun adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan melindungi keluarganya, mungkin hanya Lindong sendiri yang menyadari bahwa jauh di dalam hatinya, dia dihantui oleh hasrat seorang pria. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh perempuan seperti Dewi itu. Namun, dia juga menyadari ada kesenjangan besar antara statusnya dan Ling Qingsu. Dia benar-benar wanita yang diberkati surga. Bagaimana bisa dengan mudah untuk mengejar dan melampauinya? Jika bukan karena situasi absurd di makam kuno saat itu, Lindong tahu bahwa dia dan Ling Qingsu mungkin tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain. Sementara Lindong juga mendedikasikan semua usahanya untuk membuat dirinya kuat, Ling Qingsu percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Lin Langtian saat itu. Namun, jenius yang dulunya orang paling mempesona dari klan Lin sudah benar-benar telah dihapus oleh Lindong sebelumnya. Ling Qingsu juga percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang Hundred Empire saat itu. Namun pada saat ini, tidak ada yang berani menyangkal bahwa Lindong adalah juara perang Hundred Empire ini dan juga telah menjadi eksistensi yang paling mempesona di medan pertempuran kuno ini. Lindong saat ini juga bukan lagi pemuda polos yang sama yang belum pernah melihat dunia. Di Ancient Battlefield atau medan perang kuno ini, dia menjadi sadar betapa kecil dan lemahnya kekaisaran Yan Agung. Dia juga mengerti bagaimana seseorang dengan status seperti Ling Qingsu memandang orang-orang yang disebut jenius dari kekaisaran Yan Agung saat itu. Yang Lindong lakukan adalah membiarkan Ling Qingsu mengerti bahwa pemuda lemah di matanya saat itu pasti akan melebihi harapannya. Lindong memandang sosok elegan di atas teratai hijau. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan perlahan turun dari langit. Sangat sulit bagimu untuk bertemu dengannya lagi. Namun, Anda tidak pergi dan menyapanya? Ucap Little Martin menggoda Lindong. Dia juga mengenal Ling Qingsu. Ini masih terlalu awal, ucap Lindong menjawab dengan lembut.
dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari Ling Qingsu. Sudah jelas bahwa Ling Qingsu telah menjadi lebih kuat dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Bahkan Lindong saat ini masih tidak dapat menandinginya. Namun, alasan Lindong memilih untuk tidak menemuinya bukan karena dia merasa rendah diri. Itu karena dia telah mengatakan saat itu bahwa ketika dia muncul, dia akan langsung mengatakan padanya bahwa seorang wanita yang dia tiduri akan menjadi miliknya selamanya. Saat ini, Lindong tidak berpikir bahwa ia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Saat ini, dia juga bukan lagi pemuda arogan dan labil seperti saat itu. Namun, pertemuan ini setidaknya memungkinkan Lindong untuk mengetahui bahwa masih ada celah di antara mereka. Namun, celah ini tidak lagi seluas sebelumnya. Pasti akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, ucap Lindong mengangkat kepalanya dan menatap sosok dingin di kejauhan. Sial, ekspresi Sheng Tsung agak bengkok saat melihat adegan ini. Sudah jelas bahwa rencana mereka kali ini benar-benar telah bocor. Mereka telah tiba dengan cepat, ucap Wu Dao sedikit terkejut. Dia segera tersenyum ke arah Sheng Tsung dan berkata, sepertinya rencanamu kali ini gagal lagi. Wajah Sheng Tsung berwarna hijau dan kemarahan yang tak tertandingi mendidih dalam hatinya. Mereka telah menunggu begitu lama, namun semua kerja keras mereka akhirnya terbuang sia-sia. Karena Anda sudah di sini, Anda tidak perlu pergi. Sekte Gerbang Yuan kami akan mewakili wilayah Suan Timur untuk mengadili Anda dengan benar, ucap Liu Tong tertawa dengan dingin. Anggap kami tidak beruntung kali ini, namun ke depan bukanlah kamu yang akan menentukannya, ucap Sheng Tsung mengolok-olok. Kamu masih berani bertindak seperti itu? Ucap Liu Tong sangat marah. Dia melangkah maju dan Yuan Power yang megah langsung berubah menjadi piring cahaya Yuan Power. Piring itu melintas, merobek langit, menuju Sheng Tsung dengan kecepatan yang menakutkan. Semua orang, serang bersama! Jangan biarkan mereka kabur, ucap Liu Tong juga berteriak ketika dia menyerang. Ekspresi Sheng Tsung sangat gelap dan serius. Segel tangannya berubah dan awan hitam di langit bergoyang. Akhirnya, retakan hitam besar robek di angkasa. Cahaya hitam melonjak keluar dari dalam retakan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi gulungan hitam yang melayang di depan Sheng Tsung. Riak yang sangat menakutkan terus menyebar dari dalam gulungan hitam. Ekspresi Liu Tong segera berubah ketika dia melihat gulungan hitam. Ada keserakahan yang mendalam di matanya. Gulungan hitam bergetar lembut dan pilar cahaya hitam ditembak keluar. Ini menyapu ke bawah dan menghancurkan serangan Liu Tong. Segera, segel tangan Sheng Tsung berubah. Cahaya hitam melingkar menyapu keluar dari gulungan, membentuk arai di bawah kaki mereka. Wilayah Suan Timur memang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda mungkin masih diizinkan untuk mengelola medan pertempuran kuno ini untuk sementara waktu lebih lama. Namun, dalam pertempuran wilayah Suan besar berikutnya, seluruh ruang ini akan menjadi milik wilayah Suan Barat saya, ucap Sheng Tsung tertawa dingin ketika formasi terbentuk. Mereka berencana melarikan diri, gumam Liu Tong. Ekspresinya berubah setelah melihat adegan ini. Dia baru saja akan menyerang ketika cahaya hitam mengerikan meletus dari formasi. Pilar cahaya hitam langsung melilit kelompok Sheng Tsung. Setelah itu, ruang robek dan cahaya itu menghilang. Semua ahli dari wilayah Suan Barat, termasuk Sheng Tsung, juga menghilang pada saat yang bersamaan. Bajingan, ucap Liu Tong, segera mengutuk dengan marah setelah melihat kelompok Sheng Tsung yang menghilang. Liu Tong tidak perlu menjadi sangat marah. Mereka memiliki segel arai surgawi. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka benar-benar ingin pergi, ucap Wu Dao dengan acuh tak acuh. Saya pikir kita harus melanjutkan perang Hundred Empire. Namun, saya percaya bahwa sudah ada kandidat utama untuk tempat juara, ucap Wu Dao lagi. Liu Tong mendengus dengan dingin di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit suram. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Para ahli dari berbagai sekte super merasa sedikit menyesal ketika mereka melihat Sheng Tsung dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perjalanan yang sia-sia. Ayo berkemas dan pergi, ucap beberapa murid dari sekte super tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Semua dari mereka membungkuk ke arah para tetua dari sekte mereka di kejauhan sebelum mereka berbalik dan pergi. Kita juga harus pergi, ucap Ling Qingsu.
Di atas teratai hijau, di dekat ruang yang terdistorsi, matanya dengan cepat menyapu seluruh area. Setelah itu, dia berbalik, memimpin selusin sosok di belakangnya saat mereka menghilang, menuju bagian luar ruang ini dan bergegas ke wilayah Suan Timur. Ketika mereka memasuki bagian luar kerajaan, cahaya emas tiba-tiba melesat dan diterima oleh seorang wanita di belakang Ling Qingsu. "Seniormu, ada kabar apa?" ucap seseorang bertanya dengan penasaran. "Ini adalah transmisi Yuan Spirit." "Tidak banyak, ini hanya berisi tentang perang Hundred Empire saat ini," ucap wanita itu tersenyum menjawab. "Apalagi yang harus dibicarakan? Sang juara kemungkinan besar pasti adalah seseorang dari Kekaisaran Tian Yuan. Kami sudah terbiasa mendengar itu," ucap seseorang dari kelompok mereka meringkuk mulutnya. Gerbang Yuan memang kuat, tapi tidak peduli sekuat apapun itu, jenius super dari Gerbang Yuan yang dikenal sebagai Qin Tian hanyalah pengagum dari kakak senior Qingsu. Ada desas-desus bahwa dia bahkan berencana meminta tetua untuk mengusulkan pernikahan, ucap beberapa wanita di samping tertawa. "Kalian berisik," ucap Ling Qingsu di depan saat dia berdiri di atas teratai hijau. Mata indahnya bergeser sedikit. Suara dinginnya menyebabkan para wanita itu tidak berani terus menggodanya. "Anda semua salah kali ini. Juara perang Hundred Empire saat ini bukanlah seseorang dari Kekaisaran Tian Yuan," ucap wanita yang telah menerima transmisi Yuan Spirit itu tertawa. "Lalu, siapa itu?" ucap semua orang tiba-tiba berseru kaget. Bahkan, Ling Qingsu juga sedikit mengurangi kecepatan terbangnya. "Saya tidak terlalu mengenal orang ini dan tidak tahu dari kekaisaran mana dia berasal. Itu adalah seseorang yang bernama Lindong," ucap wanita yang memegang transmisi itu. Suara wanita itu baru saja terdengar ketika sosok Ling Qingsu tiba-tiba membeku. Ketidakpercayaan tiba-tiba melonjak di matanya yang biasanya dingin dan tenang. Apakah itu Lindong? Apakah dia benar-benar berpartisipasi dalam perang Hundred Empire? Sosok Ling Qingsu yang bergegas tiba-tiba membeku. Matanya yang cerah tidak lagi setenang sebelumnya. Sebaliknya, ada ketidakpercayaan yang kaya meliputinya. Emosinya yang jarang muncul tiba-tiba muncul pada saat ini karena satu nama yang diucapkan oleh rekan-rekannya. Lindong, itu adalah nama yang biasa. Namun, itu membangkitkan riak keras di jantung Ling Qingsu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi 4 tahun lalu di Kekaisaran Yan Agung yang kecil itu. Selama 4 tahun terakhir, dia telah mengubur kejadian itu jauh di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu, dia juga mengubur orang yang disebut Lindong di relung terdalam hatinya dan mencoba melupakannya dengan berlalunya waktu. Namun, meskipun menguburnya selama 4 tahun, semuanya telah tiba-tiba terbangun dengan nama itu pada saat ini. Adegan dari 4 tahun yang lalu juga membanjiri bagian terdalam dari pikirannya yang masih begitu jelas. Setelah apa yang terjadi saat itu, bahkan dengan karakter Ling Qingsu, dia diam-diam dipenuhi rasa malu dan marah. Dia bahkan pernah berpikir untuk membunuh Lindong untuk membersihkan insiden ini selamanya. Tentu saja, dia tidak melakukan itu pada akhirnya. Mungkin itu karena keberanian dan mental pemuda itu pada saat itu. Pada akhirnya, dia memilih untuk melepaskan Lindong, bahkan menyelamatkannya dari Wang Yan. Mungkin hanya dia yang tahu betapa rumitnya emosi dan perasaannya saat itu. Ling Qingsu masih ingat ekspresi pemuda itu ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan melampaui Lin Langtian, dan juga mengatakan bahwa ketika dia muncul di depannya sekali lagi, dia akan berbicara padanya bahwa setiap wanita yang dia tiduri akan menjadi miliknya selamanya. Pada saat itu, Ling Qingsu tidak percaya kata-katanya. Dia sangat jelas tahu betapa lemahnya Lindong, dan jarak antara mereka jauh di luar imajinasinya. Setelah semua, dia adalah anggota dari sekte super, dan Lindong hanyalah anggota keluarga cabang dari kekaisaran tingkat rendah. Mereka berdua berasal dari dunia yang benar-benar berbeda. Jika tidak ada sesuatu yang tidak terduga terjadi di dunia ini, mereka berdua tidak akan pernah bertemu. Pada saat itu, Ling Qingsu bahkan tidak memikirkan ini. Dalam menghadapi janji berani pemuda itu, dia hanya bisa memperlakukannya sebagai lelucon di hatinya, atau hanya sekedar perkataan anak muda yang sembrono. Ling Qingsu tahu bahwa setelah dia meninggalkan Kekaisaran Yan Agung, insiden ini akan terkubur selamanya dalam ingatannya.
Mungkin dia bahkan tidak akan melangkah ke kekaisaran itu lagi dan secara bertahap akan melupakan semua yang terjadi dan orang-orang yang berada di sana, bahkan pria muda bernama Lindong. Ini adalah apa yang dia percayai sampai nama itu sekali lagi terdengar di telinganya. Baru saat itulah ia menyadari bahwa semua kenangan yang dipendamnya masih tetap hidup seperti sebelumnya. Pemuda yang sangat lemah itu yang pernah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Auralin Langtian. Ling Qingsu tidak pernah menyangka pemuda yang sangat lemah yang pernah dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan oleh Auralin Langtian dan pemuda yang dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh Wang Yan, dia akhirnya berjalan keluar dari kekaisaran Yan Agung yang kecil dan naik ke atas dalam perang Hundred Empire. Dia benar-benar telah menyampaikan janji-janji yang telah dia buat saat itu. Seketika, kain kasa di wajahnya dengan lembut bergetar saat Ling Qingsu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Ekspresi rumit mengalir di matanya yang jernih. Dia hanya bisa membayangkan upaya dan harga yang harus dibayar Lindong untuk mencapai level ini. Orang ini, keberanian baja yang telah menyentuh punggungnya sepertinya tidak berubah sama sekali. "Senior Qingsu, ada apa?" ucap gadis-gadis lain juga kaget di belakang Ling Qingsu ketika dia tiba-tiba berhenti. Ling Qingsu dengan lembut mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin. Saat udara dingin mengalir melalui jantungnya, dia menggunakannya untuk menekan emosi yang bergelombang di dalam hatinya. "Tidak apa-apa," ucap Ling Qingsu dengan lembut. Dia menggerakkan kepalanya ke belakang dan memalingkan matanya ke belakang, seolah ingin melihat menembus ruang dan menangkap sekilas sosok familiar itu lagi. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik. Dengan lembut mengepalkan tangannya yang ramping. Tidak lagi ragu-ragu, teratai hijau di bawah kakinya berkedip sebelum berubah menjadi cahaya dan terbang keluar. "Lindong, memang mengejutkan bahwa Anda dapat datang ke sini. Namun, sekarang setelah Anda berada di sini, Anda akhirnya akan memahami celah di antara kita. Saya tidak memandang rendah Anda. Fakta bahwa Anda dapat mencapai tahap seperti itu adalah bukti yang cukup dari bakat Anda. Namun, ini saja masih belum cukup bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata yang Anda katakan sebelumnya di hadapan saya. Anda adalah orang pertama yang telah menyentuh tubuh saya. Jika Anda benar-benar mampu, buat diri Anda yang terakhir. Namun, tidaklah mudah untuk menaklukkan saya. Mudah-mudahan Anda akan memiliki kualifikasi yang nyata untuk mengucapkan kata-kata itu di depan saya pada saat kita bertemu di wilayah Suan Timur. Terlepas dari hasilnya, setidaknya saya mengagumi keberanian dan keyakinan Anda," gumam Ling Qingsu. Di atas gunung Hundred Empire, Lindong menatap tempat Ling Qingsu menghilang saat jantungnya yang semula melonjak perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, dia tidak merasa cemas karena dia telah mencapai wilayah Suan Timur. Dia percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Saat ini, Ling Qingsu telah cukup kuat, ucap Little Martin dengan santai berkata. "Dari apa yang bisa saya lihat, dia seharusnya sudah mencapai 9 yuan puncak nirvana. Dan dia hanya selangkah lagi menuju tahap hidup dan mati," ucap Little Martin. Mata Lindong perlahan menyusut sedikit sebelum dia tanpa sadar menghela nafas. Ling Qingsu benar-benar wanita yang diberkati oleh surga. Hanya dalam 4 tahun, dia telah meningkat pesat. Kemajuannya bahkan membuat Lindong merasa seolah tidak ada peluang untuk menyusul. "Saya percaya padamu. Saya percaya akan sangat memuaskan untuk menaklukkan wanita seperti itu," ucap Little Martin menepuk bahu Lindong sebelum dia tertawa dengan cara yang aneh. Lindong memutar matanya padanya. "Ah, apakah saudara Lindong tertarik pada Ling Qingsu?" ucap Liu Bai. Sementara Lindong dan Little Martin berbicara, dia jelas melihat arah yang ditatap Lindong. Segera dia bertanya dengan senyuman. "Apakah Anda mengenalnya?" ucap Lindong agak kaget saat Liu Bai bertanya. "Saya pikir tidak ada orang di wilayah Suan Timur yang tidak mengenal Ling Qingsu dari Istana 9 Surga Kemurnian Tertinggi. Dia adalah murid langsung dari Sekte Istana 9 Surga Kemurnian Tertinggi. Dan saat ini dia memegang status yang luar biasa. Terlebih lagi, penampilannya yang indah. Banyak jenius dari berbagai sekte yang sangat tergila-gila padanya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa melepas kasanya dan mengintip kecantikannya," ucap Liu Bai tertawa. Ada gairah tak tergoyahkan dalam kata-katanya. Lindong menggaruk hidungnya dengan cara yang aneh, sementara ekspresi anehnya juga memenuhi matanya.
Tidak hanya dia telah melepas kain kasa dan melihat wajah Ling Qingsu, dia bahkan ketika dia memikirkan perbuatan yang terjadi saat itu, bahkan seseorang seperti Lindong tanpa sadar merasakan panas di dalam hatinya. Untuk seorang pria, tidak ada yang lebih memuaskan di dunia ini selain menaklukkan ratu yang sedingin es. Tentu saja, Lindong tidak cukup bodoh untuk menyebutkan kejadian ini. Meskipun dia telah menonjol dalam perang Hundred Empire, masih ada celah yang sangat besar antara dia dan murid langsung dari sekte super. Jika berita bahwa dia telah mencemarkan wanita ini tersebar, maka beberapa pengagum Ling Qingsu akan datang memburunya. Lindong tersenyum memikirkan ini. Jadi, Ling Qingsu ternyata berasal dari sekte 9 surga Istana Kemurnian Tertinggi. Gumam Lindong berhasil mengungkap latar belakang Ling Qingsu dari Liu Bai. Dia tidak pernah menduga bahwa Ling Qingsu adalah seseorang dari sekte itu. Dalam beberapa hal, Lindong memiliki pertalian yang kuat dengan sekte ini. Bahkan saat di Kekaisaran Yan Agung, dia bahkan berhasil mendapatkan seni bela diri 9 surga dari seseorang dari sekte itu. Saat ini, senyum yang semakin lebar menghiasi wajah Lindong. Ling Qingsu, Anda sebaiknya berhati-hati jika kita bertemu sekali lagi. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti.